Halo guys, ketemu lagi sama gua Ari. Di video kali ini mau ngobrol sambil di perjalanan nih. Eh, gua di video kali ini gua mau ngobrolin tentang sesuatu yang cukup serius lah nih, topik leaders ya. Eh, Agak-agak cukup tajam sih. Sebelumnya kan gua ada pengalaman juga as a employee, gue juga punya pengalaman as a leader, gue pengalaman juga sebagai owner. Jadi gue merasa cukup oke lah untuk bisa bahas topik ini. Jadi ini mau ngobrolin tentang kalau bonus untuk tim gimana gitu kan, untuk karyawan gimana, khusus buat teman-teman yang memang sudah punya usaha dan sudah punya tim, untuk kayak karyawan ataupun freelancer, agency, partner, whatever lah ya, pokoknya sudah punya tim yang support bisnis teman-teman. Sebenarnya dasar filosofinya kan secara fundamental kita pengen memberikan apresiasi kan, apresiasi kepada pihak orang yang udah bantu kontribusi dalam pencapaian usaha kita lah gitu. Intinya kan objektifnya ke arah sana, kita ingin memberikan apresiasi. Nah teman-teman coba deh komen, teman-teman biasanya kalau ke tim itu kasih apresiasinya tuh gimana? Yang gue tahu tuh dari pengalaman, dari cerita, apresiasi tuh banyak. Ada yang bentuknya kayak penghargaan ya, recognition, maju ke panggung gitu kan. Ada pemimpin usaha atau organisasi yang memberikan kayak award gitu loh, gitu kan. Ada juga yang personal, kasih kasih greeting card, ada yang dikasih high five doang, dikasih secara verbal thank you ya, atau di depan tim di ruangan ada announcement singkat, kemudian dari leadernya tuh say thank you a lot bla 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 kayak gitu kan kepada person tersebut gitu. Ada juga yang memberikan apresiasi dalam bentuk dinner, makan malam sama leadernya atau apanya. Ada juga yang kasih package traveling, ya kan, traveling kemana lah gitu kan, baik sendiri sama keluarga atau rombongan atau satu timnya berangkat, atau yang berhasil perform dengan matriks KPI tertentu bisa berangkat gitu kan. Ada juga yang kasih bonus berupa cash, ya cash, benar-benar cash gitu kan. Nah kalau lu gimana? Lu punya experience atau apa yang lu lakukan? Lu apresiasi tim lu tuh seperti apa gitu kan? Nah tentu dari kacamata leaders dan owner secara bisnis ya, kita kan pengennya apresiasi itu se-efisien mungkin dari sisi cost gitu kan. Dan tapi tetap meaningnya dapet gitu kan. Makanya kayak ada award, kayak ada greeting card, dinner gitu kan, itu bentuk apresiasi yang disimplify dengan budget tipis, tapi tetap maknanya dapat. Jadi tim yang bersangkutan tetap merasa di appreciate, tetap merasa dia penting dan dia sudah berkontribusi dalam pencapaian perusahaan atau organisasi lah gitu. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, so sekarang kan ada case kayak gini ya. Ada case misalkan misalkan lu punya tim lah, timnya ini gajinya UMR, sebutlah UMR lah ya, atau berapapun gitu kan. Nah, tahun ini lu pencapaian bagus nih, ya kan? Di Natal ini, tahun baru ini, di akhir periode ini, performance lagi bagus, lu pengen kasih bonus, lu pengen kasih apresiasi. Lu mungkin kasih 50% dari gaji, ya kan? Semuanya. Itu pencapaian lagi bagus gitu. Oke, seneng dong. Tim seneng, semua happy, good gitu kan. Terus kemudian tahun berikutnya, akhir periode berikutnya, Desember berikut gitu. Wah, perusahaan lu, organisasi lu, atau performance usaha itu lagi naik lagi.
makin bagus lagi. Wah, seneng dong. Pengen kasih apresiasi lagi dong. Kan kita niatnya baik, pengen berbagi, memberikan kemakmuran, kesejahteraan kepada seluruh tim dan pihak yang terlibat gitu. Nah, lu di periode kedua ini lu kasih lagi apresiasi, misalkan jadi 1 kali gaji gitu kan. Wah, makin seneng dong, makin happy dong. Employee itu wah excited dah gitu kan. Dan ya everyone is good, ya kan. Semua senang, semua happy. Nah, tahun ketiga nih, kondisi usaha kurang oke, ya kan, ekonomi makro, kompetitor gitu kan, bahan baku dan sebagainya kurang oke lah. Lo tipis, sangat-sangat tipis sekali. Susah untuk bisa memberikan apresiasi gitu. Karena memang tipis nih. So, di tahun ketiga lu say sorry guys, gua nggak bisa kasih apapun nih gitu kan, karena memang kondisinya lagi kurang oke nih gitu kan, as a business kurang oke, gua nggak bisa kasih apapun gitu kan. Coba tebak apa yang terjadi, gimana perasaan tim, gimana perasaan employee, gimana pemikiran mereka gitu kan. Mereka udah kerja setahun terakhir tuh, udah perform well, mereka udah do the best, mereka disiplin, pokoknya mereka udah doing the best thing lah gitu. Lalu gimana? Nah, kan yang terjadi di teman-teman di tim itu kan jadi feedbacknya negatif gitu kan. Jadi kok nggak dikasih sih, kan gue udah kasih the best gitu, kok gue nggak dikasih sih as a bonus. Nah, tiba-tiba ya yang niat baiknya itu kita pengen kasih apresiasi, itu jadi kok jadi kewajiban gitu, jadi kewajiban. Kita pengen niat baik tapi jadi kewajiban, jadi ada hutang. Nah, akhirnya di tim mau nggak mau ada prasangka nih, wah apa bener apa namanya cuannya tipis gitu kan. Dia maunya, bosnya maunya ini profit all gitu kan, nggak mau berbagi gitu kan. Ada yang sedih, dia pengen misalkan mungkin beli sesuatu buat anaknya, atau beli sesuatu yang nilai besar buat orang tua, orang terkasih, atau mau DP nikah gitu kan, atau mau lagi traveling yang mengharapkan bonus itu, atau mau buat anak sekolah. Akhirnya sorry ya, nggak bisa nih gitu kan. Jadi apa yang menjadi harapan mereka jadi tidak bisa dicapai karena bonus itu nggak ada dan nggak keluar. Kan jadi gimana? Jadi kewajiban. Jadi culture-nya, jadi perusahaan setiap tahun bagi bonus. Padahal awalnya kita pengen kasih apresiasi karena semua good, pencapaian bagus, kita pengen say thanks aja gitu kan. Tapi kok jadi begitu kondisinya? Nah, ini enak kan gitu. Sebagai leader dan sebagai owner kita jadi kok jadi begini gitu. Makin parah di internal di tim jadi sorry guys, tadi videonya kepotong karena ternyata kamera gue overheat pas lagi di mobil kena jemur dan cuaca bener-bener panas banget ternyata di luar. Gue baru nyampe dan melanjutkan topik yang tadi terkait dengan bonus. Jadi ketika teman-teman udah memberikan bonus dan akhirnya itu menjadi kayak kesannya kewajiban padahal niatnya baik, yang terjadi di tim adalah kayak mereka merasa kurang nyaman dan sebagainya ketika lu tidak bisa mendeliver bonus tersebut. Dan pada akhirnya mereka ada tuntutan dan seterusnya, hingga yang paling parah adalah mereka bisa resign, bisa juga bedol desa, jadi pergi rame-rame gitu kan, secabut lah resign, dan statement-statement negatif, feedback negatif, performance juga akhirnya kemungkinan bisa juga turun. Nah ini kan hal yang tidak menyenangkan, yang tidak kita harapkan dari sebuah niat baik, tapi ketika diimplementasikan ini yang terjadi. Gua belajar akhirnya bagaimana sih cara untuk bisa memberikan bonus atau memberikan sebuah apresiasi ya buat teman-teman tim. Gimana? Gue berusaha gimana cara untuk bisa mengikat ya satu
apresiasi ini ke dalam performance mereka. Bentuknya adalah dengan cara performance. Jadi mereka harus nunjukin performance dengan baik, dengan sesuai apa yang gua mau atau organisasi mau atau yang kita butuhkan gitu. Contoh misalkan kalau gue butuh dia packing cepet nih gitu kan. Kalau dia packing cepet, gue nggak usah delay, nggak usah apa, nggak ada cost yang nambah dari delay tersebut. Jadi kalau dia bisa packingnya lebih cepat, tier pertama dapat sekian. Dia bisa lebih cepat lagi, dapat sekian lagi. Dia bisa lebih cepat lagi, dapat sekian lagi. Itu dengan cara mengikat apa yang gue mau ke dalam sebuah performance dan akhirnya dia yang decide. Kalau dia pengen dapat lebih, ya dia ikutin skema itu, dia perform lebih well lagi gitu loh. Jadi sehingga bonus itu tidak dalam satu musim tertentu, misalkan akhir tahun, misalkan lagi ada periode tertentu lah yang spesifik ulang tahun company dan sebagainya, nggak mengikat ke sana, tapi mengikat kepada performance-nya dia. Jadi dia yang decide nih, dia mau dapat seberapa gitu loh. Nah, ini tentu jadi challenging buat teman-teman yang kerjanya di back office yang tidak langsung bersentuhan dengan performance itu gimana? Karena mereka kerjanya kan daily dan admin. Tetap kita upayakan gimana cara agar bisa ngikat ke performance. Misalkan apakah misalkan input datanya lebih cepat, lebih rapi, outcome-nya lebih bagus gitu kan, atau hal lainnya ya yang kita berikan. Tentu ini akan berbeda di setiap organisasi, tapi maksud gua adalah solusi supaya enak nih dua belah pihak adalah dengan cara diikat apa yang kita harapkan, apa yang kita mau ke dalam performance. Jadi dibikin aja skemanya gitu kan, tiringnya. Gue pengen lu mencapai ini, mencapai level A dapat A, mencapai level B dapat B. Nah tentu ini nanti ada anggaran yang disisihkan. Tentu nanti ada hitung-hitungan di dapur soal mungkin ini nggak cost ya, tapi gue lebih sifatnya investment kepada teman-teman tim. Itu sedikit cerita dari gue, semoga bermanfaat. Please welcome untuk bisa ngobrol lebih lanjut. Bye.